Apa kabar semuanya? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya. Silakan yang hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Muhammad Farid. Kita belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda Fatir. Ya, baiklah. Selanjutnya Ibu akan absen kehadiran kalian pada hari ini. Aisyah Beza, Ahadi, Anita, Arifah, Arkan, Ayasa, Bilkis, Clarissa, Dendi, Desi, Fatir, Fauzia, Gabriel, Haidar, Ibrahim, ya, Jeskil, Joshua, Kamila, Kaisa, Kesya, Khairul Azam, Kanza, Karen, Misbah, Muhammad Farid, Nabil, Nadia, Najwa. Ya, seluruhnya terima kasih hari ini sudah hadir. Kalian sehat semua? Ya, karena cuaca sekarang makin tidak kondusif ya. Jadi harapkan kalian jaga kesehatan baik, Mbak. Baik-baik, tidur yang cukup, makan juga yang cukup. Baiklah, sebelum kita masuki materi selanjutnya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mas SMP Negeri 34 Kota Bekasi. Bersatu padu dalam semangat, SMP Negeri 34 hebat. Dengan tekad dan cinta kita membangun bangsa, menatap masa depan. Bersatu padu dalam semangat,
materi kita hari ini adalah berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Ada yang tahu? Berpikir, betul. Ada lagi? Tentang komputer. Ada lagi? Apa tuh berpikir komputasional? Ya, silakan kalian lihat. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir logis, sistematis, dan struktur dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang dapat diimplementasikan oleh komputer. Kemampuan ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran coding karena membantu peserta didik memahami cara kerja algoritma, logika pemrograman, dan strategi pemecahan masalah berbasis teknologi. Jadi sekarang serba berbasis teknologi dalam kehidupan kalian, ya. Kalian mau tidur pakai apa? Teknologi. Kadang bikin status, betul nggak? Betul. Yang kalian buka apa? Handphone, ya. Mau makan dilayani oleh teknologi. Sekarang keseluruhan sudah berbasis teknologi. Jadi untuk materi coding pada hari ini, terutama di bagian berpikir komputasional, tujuannya adalah apa? Yang pertama, kalian tahu apa yang namanya berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga adalah menerapkan konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana, mengembangkan solusi berbasis logika dan langkah-langkah sistematis menggunakan bahasa coding sederhana. Seperti contohnya adalah Scratch, ya. Apa contohnya? Scratch, ya. Di sini. Jadi sekarang kalian diumpamakan. Coba sudah dibuka komputernya masing-masing? Sudah. Silakan kalian buka Microsoft Word di komputernya, ya. Microsoft Word-nya dibuka. Nah, kita mencoba mengimplementasikan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dari kamu bangun tidur, ya. Kamu bangun tidur jam berapa? Jam berapa bangun tidur? Jam berapa? Jam 5, ya. Bangun tidur. Setelah bangun tidur ngapain? Sholat. Terus apa lagi? Mandi. Terus? Nah, jadi berpikir komputasional ini, ya, kalian kehidupan kalian secara terstruktur, terarah dari mulai bangun tidur, ya kan? Terus kalian persiapan ke sekolah, mandi, sarapan, dan lain sebagainya sampai hadir ke sekolah. Jadi coba dibuatkan urutannya. Misalnya ini, lihat di depan ya. Kalian coba untuk mengurutkan. Misalnya dari sini, kalian mulai bangun pagi. Jam berapa bangun pagi tadi? Jam 5, ya. Diurutkan. Misalnya kamu bangun paginya jam 5 pagi, ya. Kemudian nanti kita urutkan lagi. Nih. Ya, bangun pagi. Setelah bikin satu kayak gini, cukup di sini Ctrl C, copy, ya. Nih. Nah, bikin lagi di bawahnya. Ya. Terus sarapan jam berapa? Sholat dulu ya. Bangun pagi, sholat, mandi, dan sholat. Jam berapa? 10 menit ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian coba buat diurutkan sampai kalian sampai ke rumah lagi, tidur lagi, ya. Coba dibuat. Ibu mau lihat, ya. Dibuka Microsoft Word-nya, kemudian kalian buat urutan susunan keseharian kalian, terutama di ketika kalian sekolah sampai kalian sampai di rumah lagi. Jadi inilah programnya. Jadi mengurutkan dulu supaya terstruktur, ya. Ada tahapan-tahapannya. Ya, boleh. Coba dilihat di insert ya. Insert dibuka.
yang A, kiri. Nah, balik kiri. Nah, itu. Di sini langsung gini. Nah, lebarin. Tadi kalian sudah membuat struktur kegiatan kalian selama sehari ya. Coba dibuka Microsoft Word-nya ya. Coba dilihat. Bagus. Sampai nanti pulang sekolah dan tidur lagi ya. Ya. Ayo, semangat. Bagus buatnya ya. Oke, semangat. Dia makan kecilan tuh. Sebelum kita mulai materinya, kita bridging dulu ya. 34 punya slogan nih. Ayo, SMP Negeri 34. Hebat, humanis, edukatif, beriman dan bertakwa, aktif, tangguh. Ya. Selanjutnya materi kita adalah pengenalan dasar programmer atau coding ya. Di sini kita mulai dengan pengenalan dasar dari Scratch ya. Ada yang pernah belajar Scratch itu apa? Scratch itu apa? Apa? Animasi. Terus apa lagi? Aplikasi pembuat game. Ya, apa lagi? Ya, jadi Scratch ini adalah aplikasi untuk pemrograman ya, baik itu games, animasi dan lain sebagainya. Nah, di sini Scratch adalah bahasa pemrograman visual untuk pemula, terutama anak-anak. Tujuannya mempelajari konsep pemrograman dengan cara yang menyenangkan. Kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir komputasional. Kalau kemarin kalian sudah mencoba membuat pemrograman keseharian kalian, mulai dari bangun tidur sampai kalian tidur kembali keseharian ya. Nah, di situ kita akan membahas programnya ya. Nah, komponennya ada 4. Apa yang pertama? State atau tempat aksi spread dilakukan. Backgroundnya ya. Yang kedua apa? Sprite, apa? Karakter atau objek yang dapat diprogram. Nah, biasanya Scratch itu karakternya bentuknya apa? Kucing. Apa yang disebut dengan sprite ya? Apa? Kucing. Kemudian yang ketiga apa ini? Block pattern. Kumpulan blok berfungsi warna-warni. Nanti fungsinya untuk apa? Menggerakkan. Kemudian untuk apa lagi? Berjalan, maju, mundur dan sebagainya. Yang keempat adalah script area, artinya tempat menyusun blok menjadi kode. Nah, itu ada 4 item itu. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Block pattern. Yang keempat? Area. Selanjutnya. Nah, di sini ada lagi jenis blok Scratch, ada motion, loop, stone, dan event. Yang pertama ada apa ini? Motion. Digunakan untuk menggerakkan Scratch di layar. Kemudian apa ini? Loop. Mengubah tampilan dan
coba membuat program ya edukasi. Ini ya, kita klik ya sambil dibuka komputernya. Boleh lihat di sini ya, ada beberapa poinnya. Oke. Nah, di sini ya. Nah tadi lihat grab yang pertama adalah tadi ada ikonnya ya, ini latarnya, dan yang ini adalah ikonnya. Apa namanya ini tadi? Stride ya, stride ya. Boleh kalian ganti. Jadi yang pertama kalian mau cari backgroundnya ya di sini. Nah, kalian boleh cari. Wah. Disesuaikan dengan tema ya. Ini temanya ibu mau ganti. Ini bisa size-nya diperkecil. Lihat setelah ini, di sini ada kodenya. Kode-kode apa? Motion, ada loop, sound, icon yang tadi ya. Jadi misalnya kalian mau ini tempat untuk programnya. Jadi ibu klik ini khusus untuk meeting ya. Itu akan menjalankan program untuk meeting. Kecuali nanti ibu tambahkan lagi nih, ditambahkan filenya.
Ya, setelah tadi Ibu sudah membagikan LKPD per kelompok, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi LKPD kalian ya. Kelompok yang mana dulu? Oh, silakan kelompok Fatah ke depan. Ya, silakan ke depan. Ya, dibacakan. Menurut dari kelompok kami, berpikir komputasional itu adalah memahami konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana, mengenal dasar-dasar coding atau pemrograman, gunakan logika dan algoritma sederhana. Ya, terima kasih. Tadi sudah kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya kelompok mana lagi yang sudah siap? Oh iya, silakan. Kelompoknya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Fadila akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok saya. Iya, silakan. Pak. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Konsep ini menjadi dasar-dasar dalam belajar coding atau pemrograman. 4 komponen utama berpikir komputasional adalah dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang ada. Abstraksi, mencari informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas individu ya. Ibu membuat game sederhana untuk kalian mengerjakan soal. Ya, silakan dibuka pada link yang di depan ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalian buat mengerjakan link yang ibu sediakan. Dengan serangkaian materi pada hari ini, jadi kesimpulannya berpikir komputasional itu adalah membantu dalam memahami cara kerja komputer dan menyusun solusi yang efisien dengan memahami dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Dan kalian dapat mengembangkan kemampuan logika yang menjadi dasar dalam belajar coding ya. Selanjutnya untuk materi ke depan kita membuat produk, yaitu membuat game sederhana ya. Oke, sebelum Ibu tutup, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan, Anda Fari. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu dengan pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.